Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan prinsip-prinsip strategi dan pendekatan corporate social responsibility. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Arabi dengan NIM 105012-3057. Prinsip-prinsip CSR sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip akuntabilitas, yang kedua ada prinsip perilaku etis, yang ketiga ada prinsip menghormati kepentingan stakeholder, yang keempat ada prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum, yang kelima ada prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional, dan yang terakhir ada prinsip menghormati hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada contoh prinsip CSR dari perusahaan Unilever. Yang pertama ada Unilever Indonesia menunjukkan akuntabilitas melalui transparansi dalam laporan tahunan dan tanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Yang kedua ada perilaku etis. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan prinsip kejujuran dan keadilan. Yang ketiga ada prinsip menghormati kepentingan dan stakeholder. Unilever menghormati dan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, konsumen, pemasok, dan masyarakat. Yang keempat ada prinsip penghormatan terhadap supremasi hukum. Unilever Indonesia mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kelima ada prinsip menghormati norma-norma perilaku internasional, yaitu perusahaan beroperasi dengan memperhatikan norma-norma internasional terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang terakhir ada prinsip menghormati hak asasi manusia. Unilever Indonesia berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia dalam semua kegiatan bisnisnya. Oke, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anya Umira. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan CSR yang telah dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan organisasi yang berbeda-beda. Yang pertama ada pendekatan secara tradisional, di mana CSR ini dikembangkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi serta kepatuhan pada hukum atau peraturan dan berlaku etis sesuai dengan norma dan nilai-nilai masyarakat setempat. Selanjutnya ada pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual ini menekankan pentingnya kita untuk mempertimbangkan faktor-faktor lokal, budaya, dan sosial saat merancang dan melaksanakan inisiatif CSR. Selanjutnya ada pendekatan kelembagaan, di mana pendekatan kelembagaan ini menekankan akan peran organisasi dan lembaga dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan CSR. Hal ini tuh melibatkan peraturan formal yang mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan di tingkat perusahaan. Selanjutnya adalah pendekatan strategi organisasi, di mana pendekatan ini adalah integrasi tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis utama perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan stakeholder, di mana strategi ini menekankan pentingnya kita untuk mengidentifikasi dan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada pendekatan secara integratif, di mana pendekatan integratif ini melibatkan penggabungan prinsip-prinsip CSR ke dalam seluruh aspek operasional dan strategis perusahaan. Hal ini mencakup pengintegrasian nilai-nilai sosial dan lingkungan ke dalam keputusan bisnis sehari-hari. Selanjutnya saya akan memberikan contoh pendekatan CSR yang telah dilakukan oleh Unilever. Yang pertama, pada pendekatan tradisional itu Unilever mengembangkan program CSR untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan masyarakat, seperti kampanye Lifebuoy yang itu mengedukasi anak-anak tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Nah, pada pendekatan kontekstual, Unilever ini menyesuaikan produk dan inisiatif dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, pada pendekatan kelembagaan, Unilever memiliki kebijakan CSR yang terstruktur dan formal, termasuk Dewan Keberlanjutan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengimplementasikan inisiatif CSR di seluruh organisasi. Selanjutnya, pendekatan strategi organisasi, di mana CSR itu diintegrasikan ke dalam strategi bisnis utama Unilever melalui program Unilever Sustainable Living Plan, di mana program ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk mereka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan stakeholder, di mana Unilever ini secara aktif melibatkan pemangku
kepentingan dalam mengembangkan produk dan inisiatif CSR mereka, seperti mereka melakukan dialog dengan konsumen, karyawan, ataupun komunitas lokal untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka serta mengadaptasi strategi CSR berdasarkan umpan balik tersebut. Yang terakhir ada pendekatan integratif di mana Unilever ini menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam semua aspek operasionalnya, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Tita Ranggalis. Di sini saya akan menjelaskan strategi CSR perusahaan Unilever. PT Unilever Indonesia memiliki strategi corporate social responsibility dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pertumbuhan bisnis. 1. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Fokus pada meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui edukasi kesehatan, kebersihan, dan nutrisi. Lalu mengurangi dampak lingkungan. Komitmen untuk meminimalkan jejak lingkungan di seluruh rantai nilai bisnis. Lalu meningkatkan taraf hidup, memberdayakan masyarakat terutama petani dan UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup. Ada prinsip-prinsip utama strategi PT Unilever yaitu inovasi berkelanjutan, mengintegrasikan keberlanjutan dalam inovasi produk, kolaborasi multi pihak, bekerjasama dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat. Lalu ada target terukur, memiliki target konkret seperti mengurangi separuh jejak karbon dan memastikan semua kemasan plastik dapat didaur ulang pada tahun 2025. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gina Kansa Akifah. Strategi CSR Unilever ada 5. Yang pertama, strategi keunggulan bersaing, yaitu Unilever Sustainable Living Plan, fokus pada mengurangi jejak lingkungan sambil meningkatkan dampak sosial positif. Contohnya mengembangkan produk ramah lingkungan seperti sabun Lifebuoy. Yang kedua, ada strategi stakeholders, yaitu kemitraan dengan petani lokal, memberdayakan petani kecil melalui pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tani. Yang ketiga, ada strategi pengelolaan sumber daya, yaitu pengurangan limbah dan plastik. Komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menciptakan kemasan daur ulang. Yang keempat, ada strategi filantropi, yaitu program hygiene and sanitation, kampanye edukasi cuci tangan dengan sabun Lifebuoy untuk mengurangi penyebaran penyakit. Yang terakhir ada strategi timbal balik, yaitu peningkatan nilai sosial dan ekonomi. Melalui inisiatif seperti Enhancing Livelihoods, Unilever membantu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup di komunitas tempat mereka beroperasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albin Zabrian dengan NIM 105123000082. Di sini saya akan menjelaskan model-model CSR. Model CSR yang diterapkan untuk Unilever mencakup berbagai aspek yang berfokus pada berkelanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Model-model CSR ada 4. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan transportasi dan kolaborasi. Yang pertama, keberlanjutan lingkungan. Pengurangan jejak lingkungan, mengurangi emisi karbon, limbah, dan penggunaan air dalam seluruh rantai nilai. Sumber bahan baku berkelanjutan, menggunakan bahan baku dari sumber yang terbarukan dan bertanggung jawab, seperti minyak kelapa sawit, bersertifikasi, pengolahan sampah, mendorong ekonomi sirkular dengan fokus pada pengolahan dan daur ulang kemasan plastik. Yang kedua, kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesehatan dan kebersihan melalui produk seperti sabun Lifebuoy. Unilever menyampaikan kebiasaan mencuci tangan dan untuk mengurangi penyebab penyakit, gizi yang lebih baik, mengembangkan produk dengan kandungan nutrisi yang lebih sehat, mengurangi garam, gula, dan lemak trans dalam produknya. Pendidikan dan kesadaran, mengedukasi konsumen tentang kesehatan dan keberlanjutan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Dukungan untuk petani dan usaha kecil, memberikan pelatihan dan dukungan bagi petani dan pemasok untuk meningkatkan produksi berkelanjutan. Kesetaraan gender, memberikan peluang kerja dan pelatihan bagi perempuan, termasuk dalam rantai distribusi produk, komitmen kepada komunitas lokal, bermitra dengan organisasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang keempat, transparansi dan kolaborasi. Laporan tahunan CSR secara rutin melaporkan pencapaian dan tantangan dalam menjalankan inisiatif berkelanjutan.
kemitraan dengan lembaga global, bekerja sama dengan PBB, LSM, dan pemerintah untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Contoh program CSR Unilever, program cuci tangan pakai sabun untuk meningkatkan kesadaran kebersihan di sekolah dan komunitas. Kampanye Zero Waste mendorong penggunaan kembali dan daur ulang kemasan. Dukungan petani kecil memberikan pelatihan kepada petani kelapa sawit dan teh untuk praktik petani yang lebih ramah lingkungan. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilio Maulidina dengan NIM 105012330198. Di sini saya ingin mempresentasikan model CSR menurut Afifa Geva. Phase 1 model CSR berbasis strategis. Integritas CSR ke dalam strategis bisnis. Itu ada Unilever mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis melalui program Unilever Inovasi Produk. Unilever mengembangkan produk ramah lingkungan dan sosial. Kolaborasi, Unilever bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuannya. Phase 2 itu ada triple bottom line yang biasa kita sebut itu TBL. Unilever mempertimbangkan aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Yang kedua ada ekonomi sirkuler. Unilever mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga ada pengembangan berkelanjutan. Unilever fokus pada pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Phase 3. Mungkin implementasi CSR di Unilever itu ada 7, mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan air, mengurangi limbah, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, meningkatkan kesadaran konsumen tentang keberlanjutan, mendukung pertanian berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Nah, kesimpulannya itu ada model integratif, mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis, model inovatif, mengembangkan produk dan layanan berkelanjutan. 3. Model kolaboratif, kerjasama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan CSR. Model berkelanjutan fokus pada pengembangan bisnis berkelanjutan. Model ekonomi sirkular mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam. Meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi resiko lingkungan, meningkatkan efisien biaya, meningkatkan kesadaran masyarakat.